Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Gak terasa ya, udah ada di bulan Desember, sudah ada di akhir-akhir mengakhiri tahun, sudah ada di momen-momen merayakan Natal. Bapak Ibu, sudah berapa banyak Natal yang Bapak Ibu ikuti? Sudah berapa banyak Natal yang diikuti? Dengar gak suara saya? Ada orang di sini? Sudah berapa banyak Natal yang diikuti? Ada yang satu. Belum ada yang belum ada. Nanti Natal DKI jemaat Mazmur itu pertama kali kah? Kalau saya dan Bapak kita baru 2 kali Pak ya. Baru 2 kali, kemarin di Amplas dan kemarin hari Sabtu itu di Gunung Pakam. Itu Natal jemaat Amplas dan Natal anak-anak remaja PPA di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah berapa banyak Natal yang kita lalui selama kita hidup? Tentunya seberapa usia kita, segitulah banyaknya Natal yang kita ikuti, betul? Betul ya? Di sini yang usianya di atas 60 siapa kira-kira? Masih lawan. Bapak saya lagi 60 ke atas Pak ya. Udah 60 kali Pak Bapak ikuti Natal. Mulai dari umur 1 tahun dipakaikan baju yang bagus-bagus, yang lucu-lucunya ya kan, sampai sekarang sudah pakai baju sendiri. Sudah tahu pilih baju sendiri untuk Natal. Sudah sekian banyak kali Natal sudah kita ikuti. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih makna Natal bagi kita semua? Sungguhkah kita memahami makna Natal yang sesungguhnya? Apa sebenarnya makna Natal bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita memaknainya hanya sekadar perayaan, celebration, yang nanti dress code kita ini ya, seragam kita ini ya, nanti konsumsi kita ini ya, nanti kita Natal di luar ya? Apakah hanya sekadar itu kita memaknai Natal? Nanti uang Natal kita sekian ya per kakak ya, kita pakai celengan aja supaya lebih memudahkan. Bagaimana kita memaknai Natal yang sesungguhnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita yang tidak asing dan mungkin sudah beratus-ratus kali kita dengar. Bahkan di setiap momen Natal ini selalu ada dalam liturgi ragam bahasa. What is that? Apa itu? Apa itu? Nah, pasti Bapak Ibu ngomong apa? Apa itu? Yohanes 3 ayat 16. Ayo, nggak usah ditampilkan karena memang nggak ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab rugi, yang bawa HP tapi nggak ada aplikasi Alkitabnya juga rugi karena nggak bisa baca. Tapi yang kalau nggak bawa Alkitab, nggak bawa HP dan apa luar biasa. Saya kasih contoh. Yohanes 3 ayat 16 kita ucapkan sama-sama 2, 3 ya. Tepuk tangan dulu jemaat yang masih 100% hafal, yang tidak bersuara itu bukan karena tidak hafal, tapi karena malu-malu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari satu ayat firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa kata penting dan makna Natal yang kita bisa ambil dari dalamnya. Natal merupakan momen di mana kita merayakan akan kelahiran Kristus. Natal merupakan momen di mana kita merayakan dan memperingati bagaimana Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Kenapa sih Dia harus lahir begitu? Karena kasih. Firman Tuhan tadi mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seisi dunia ini Allah kasihi. Dan tidak hanya sekedar Dia bilang mengasihi, tapi begitu besar. Bisa bayangkan kalau ini kita menggambarkannya kayak mana ya? Begitu besar, sangat besar, terlalu besar, sedemikian besarnya kasih
masih kurang besar menggambarkan kasih Allah. Kasih Allah untuk seluruh dunia dan manusia adalah wujud, adalah objek daripada kasih Allah. Kita Bapak Ibu adalah objek daripada kasih Allah. Kita yang menjadi tujuan utama dari kasih Allah. Itu sebabnya tadi pujian mengatakan apa? Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan, kau seturut gambarnya. Kita manusia menjadi objek kasihnya Allah. Karena itu dia menciptakan kita seturut dan serupa, segambar dengan Allah. Allah mewujudkan kasihnya dengan cara apa? Dengan cara dia datang ke dunia ini melalui kelahirannya dengan mengambil rupa seorang manusia supaya sama, menjadi sama dengan kita, supaya kita bisa merasakan, supaya kita bisa melihat dan mengetahui bahwa dia juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang ini. Dia harus menjadi manusia. Allah mewujudkan kasihnya dengan datang ke dalam dunia ini melalui kelahirannya dengan mengambil rupa manusia supaya jadi sama dengan manusia. Begitu besar kasih Allah itu. Sampai-sampai dia Allah yang kudus, dia Allah yang menciptakan kita, dia Allah yang menjadikan seisi dunia ini, tapi dia mau turun dari tahta kemuliaannya hanya untuk ke dunia yang penuh dengan dosa dan hanya untuk kita sebagai objek kasihnya supaya kita diselamatkan. Dan kedatangan Allah ke dunia ini, kebesaran kasih Allah yang luar biasa ini bukan hanya sekadar metode. Ini bukan hanya sekadar emosinya Allah. Ini bukan hanya sekadar merasa gimana ya, perasaan emosi Allah, perasaan yang aduh sangat sayang sekali aku sama manusia. Tidak. Bukan hanya sekadar emosi, tapi metode atau cara Allah untuk datang ke dunia ini, bagaimana ia menunjukkan kasihnya kepada kita. Kalau hanya emosi Bapak Ibu, dia cukup ditantangin aja. Nggak usah dia datang ke dunia ini. Dia cukup di atas dalam kemuliaannya. Dia bisa menunjukkan kasihnya kepada kita dengan apa? Ya udah, menjagai, melindungi, menyertai, membebaskan kita dari maut, kecelakaan dan sebagainya. Bisa. Menyediakan yang kita perlu, yang kita butuhkan, bisa. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Dia menunjukkan, dia mendemonstrasikan kasihnya dengan datang secara langsung ke dunia ini, supaya bersama-sama dengan manusia, supaya kita bisa melihat dia secara fisik. Sekarang kita nggak melihat secara fisik, tapi dulu, ya, telah, supaya kita bisa merasakan bahwa dia bersama-sama dengan kita, bahwa dia juga manusia, pernah jadi manusia, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dia mengalami apa yang kita alami. Allah mendemonstrasikan atau menunjukkan kasihnya dengan mengutus dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bagi kepentingan manusia, untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya. Kenapa? Seberapa penting rupanya kita bagi Allah kita? Untuk kepentingan manusia. Kata kasih yang digunakan di sini adalah agapao, bukan philia, bukan storge, bukan juga eros, tapi agape, agapao. Ini merupakan kasih tertinggi, kasih yang paling tinggi, kasih yang tidak pamrih, kasih yang tidak pernah mengharapkan imbalan, kasih yang jujur, kasih yang tulus, kasih yang murni. Dan ketika Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, tadi ayat yang kita baca katakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebagai wujud kasih Allah yang begitu besar bagi kita, sebagai wujud kasih Allah yang tertinggi itu, yang tidak pamrih, yang tulus, yang jujur, yang murni itu, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di sini kita bisa melihat bahwa ada pengorbanan dari sebuah kasih.
itu cuma omong kosong Bapak. Kasih itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Ada yang dikorbankan pagi ini? Ada? Ada. Ada yang naik Grab, ongkos Grabnya udah berapa? Ya kan? Ada yang harus bangun pagi-pagi walaupun biasanya bisa bangun pagi. Ada yang harus meninggalkan pekerjaannya sekian waktu dulu supaya datang sama Tuhan. Ada. Pengorbanan merupakan wujud daripada kasih. Dan kita bisa melihat bahwa Allah telah menunjukkan, Dia telah menunjukkan kasih yang besar dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Kasih itu butuh pengorbanan. Yesus sendiri mengajarkannya bahwa kasih Allah begitu luas. Kasih Allah terlalu luas untuk menjangkau semua orang lain di dunia ini. Jadi kasih Allah itu seperti tadi kita mengatakan bahwa kasih Allah akan dunia ini berarti tidak hanya kepada kita, tapi kepada semua orang. Kasih Allah itu untuk semua orang, dan kasihnya begitu luas, terlalu luas untuk menjangkau semua orang yang tidak bisa kita jangkau. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa, dan korban Kristus ini Allah lakukan atas kehendaknya sendiri. Perhatikan baik-baik. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus yang adalah satu-satunya anaknya itu bukan karena pasangan, bukan juga karena permintaan Yesus. Bapak selamatkanlah anak-anakku, selamatkan semua manusia. Itu bukan karena permintaan, tapi karena kematiannya. Karena kehendaknya sendiri. Ia yang menghendaki supaya manusia itu mengalami kasih, supaya manusia itu merasakan kasih Allah yang begitu besar itu, supaya manusia itu dijangkau oleh kasih Allah yang luas itu. Itu terjadi atas kehendaknya sendiri. Itu terjadi atas kemauan Allah sendiri. Enggak ada yang memaksa Dia. Dan perlu kita sadari, perlu kita tahu, karena begitu besarnya kasih Allah terhadap kita, Allah tidak pernah peduli apa yang kita pernah lakukan, dosa apa yang pernah kita lakukan. Allah tidak pernah peduli siapa kita, latar belakang kita, dari mana kita berasal, bagaimana masa lalu kita. Tuhan tidak pernah peduli. Itulah bentuk daripada kasih yang besar. Itulah bentuk daripada kasih Allah yang bisa menjangkau seluruh dunia ini. Karena Dia tidak mempedulikan siapa kita. Yang Allah peduli adalah pemulihan hubungan kita dengannya. Manusia yang penuh dengan dosa, Dia mau supaya hubungan kita pulih kembali dengan Allah. Di mana pemulihan itu terjadi hanya melalui jalan kematian anaknya. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan hal ini bukan merupakan permohonan Yesus, melainkan karena kematiannya yang merupakan kesempurnaan daripada karyanya yang besar. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di kayu salib, kematian Yesus itu merupakan kesempurnaan karyanya yang besar. Ingat pujian yang mengatakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, bukan usaha kita. Kematian Yesus di kayu salib itu yang menyelamatkan kita, bukan kebaikan kita. Dan hal itu terjadi karena Allah menghendaki dan mengutus anaknya yang tunggal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan, jangan sepelekan, jangan anggap murah penebusan dan pengorbanan Yesus Kristus ini, melainkan hargailah dan terimalah itu sebagai anugerah yang besar bagi kita. Ketika Yesus melakukan pengorbanannya atas kasihnya bagi kita, Allah juga mau sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita adalah pertobatan. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita mengalami kehidupan yang kekal dan kita mengalami pertobatan.
Di atas tadi saya katakan bahwa Allah tidak peduli siapa kita, latar belakang kita. Dia mau supaya hubungan kita pulih dengan Dia. Tetapi kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Ayat tadi mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya. Ini berarti bahwa ada satu pembaruan, ada satu pembalikan hidup dari yang tadinya tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya. Ini salah satu pertobatan. Ini bentuk daripada pertobatan. Tadi kita nggak percaya Tuhan, kita nggak percaya Yesus, dan kita mengambil keputusan untuk percaya, itu pertobatan. Kita berbalik dari hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Itu pertobatan. Langkah berikutnya adalah setelah kita percaya pada Kristus, kita percaya pada kematian dan kebangkitannya. Harus percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan hanya percaya pada kelahirannya saja, Bapak Ibu. Karena kelahiran tanpa kematian dan kebangkitannya, karyanya tidak sempurna. Jika kita sudah percaya, maka kita harus meninggalkan dunia ini. Yang saya maksud meninggalkan dunia adalah bukan meninggal secara fisik, tapi kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala sesuatu yang jahat yang masih kita lakukan, yang masih melekat dalam diri kita sampai saat ini. Dan itu dikatakan dengan pertobatan, berbalik dari dunia kepada Allah, insyaf terhadap dosa-dosa kita. Keinsapan kita akan dosa adalah awal dari suatu pemahaman akan Allah. Kalau kita memahami siapa Allah, kita pasti akan insaf tentang dosa kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah tidak suka dengan dosa. Allah benci dengan dosa. Kalau kita paham bahwa Allah itu benci dengan dosa, maka kita akan sadar dan akan berusaha berjuang untuk tidak melakukan dosa lagi. Keinsafan atau kesadaran kita akan dosa kita yang pada akhirnya membuat kita bertobat semata-mata adalah karunia Allah. Ketika kita bertobat, Bapak Ibu, ketika kita menyadari dosa kita, itu juga bukan karena perbuatan kita, tapi itu merupakan karya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, Roh Kudus yang membuat kita insaf, Roh Kudus yang membuat kita sadar, Roh Kudus yang membuat kita yakin bahwa kita sudah berdosa dan kita harus menerima Yesus, kita harus percaya kepada Yesus supaya dosa kita diampuni. Melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, itulah yang membuat kita sadar akan dosa-dosa kita. Kata yang berikutnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Bapak Ibu. Ini merupakan satu pengharapan bagi kita. Ini pengharapan bagi orang-orang percaya kepada Kristus, bahwa ada hidup yang kekal, bahwa hidup kita nanti tidak akan binasa. Ini pengharapan kita. Setiap kita yang percaya, kita punya harapan bahwa hidup kita nanti setelah di dunia ini ada pada kekekalan. Amin. Keputusan iman untuk percaya pada Yesus Kristus memberi atau membawa pengharapan bagi semua manusia yang berdosa. Asalkan kita percaya, pengharapan akan hidup yang kekal itu menjadi bagian kita. Karena itu janji firman Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengharapannya adalah kita tidak binasa, kita tidak hidup dalam maut, kita tidak hidup dalam kuasa kutuk maut, Roma 6 ayat 23, melainkan kita hidup dalam kekekalan. Roma 6 ayat 23, mari kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 23, 2-3 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak lagi hidup dalam kuasa maut, Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup dalam kematian yang kekal, tapi hidup yang kekal. Di dalam
Hidup kekal merupakan karunia atau anugerah Allah yang hanya bisa kita dapatkan dengan percaya kepadanya dan menerima Dia. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Kristus yang telah mati untuk membangkitkan kita. Percaya bahwa kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus percaya bahwa pengharapan kita akan kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kita, asalkan kita mau percaya kepadanya. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ada harapan untuk kita, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap waktu yang masih dipercayakan kepada kita, pakailah itu untuk terus menerus mengalami pertobatan hari ke hari. Setiap hari kita harus bertobat, setiap saat kita harus bertobat, karena kadang-kadang kita tidak sadar ternyata kita sudah jatuh dalam dosa. Entahkah itu dosa pikiran, entahkah itu dosa perkataan, entahkah itu dosa perbuatan hati yang tak dilihat oleh manusia, entahkah itu dosa mata. Mata pun bisa berdosa loh. Mata sombong nengok orang, pantang lihat orang, lirikan itu pakai mata. Mata sinis, apa Pak Ger? Nengok orang tuh sinis kan. Mata juga bisa berdosa. Mata pun bisa berdosa, apalagi momen-momen Natal kayak gini. Banyak kali di momen yang diskon-diskon kan. Bisa berdosa matanya. Kalap dia, lagi diskon 70 plus 20. Ambil. Di sana ini diskon juga. Matanya bisa berdosa. Ujung-ujungnya nggak sadar. Yang tadinya yang harus utama yang dibeli, dan itu yang dibeli. Tangan pun bisa berdosa. Ini bisa berdosa Bapak. Hati-hati bapak-bapak kalau ngajak ibu belanja. Ini bisa berdosa. Bahaya yang ditunjukin. Yang itu Pak. Yang di sana Pak. Itu bagus Pak. Belum ada kayak gitu tas warnanya. Hati-hati. Siap-siap lah bapak-bapak. Kalau bapak ibu-ibu yang belanja, tebal-tebalkan dompetnya ya. Kalau enggak gemuk-gemukkan isi rekeningnya. Tapi ibu-ibu juga harus bertobat. Bertobat ibu-ibu ya. Kuasai diri. Saya percaya ibu-ibu masih sudah bisa menguasai diri. Amin. Kita lihat nanti Natal ya. Baju baru gak semua ini. Syukurnya panitia buat itu dasarnya batik, karena rata-rata semua udah punya batik. Tapi kalaupun ada yang baru itu puji Tuhan, berarti berkat Tuhan melimpah Bapak Ibu ya. Amin. Saya pun gak menolak kalau ada yang ngasih saya baju baru. Siapa tahu sih dapat bingkisan Natal ya kan. Ada pengharapan Bapak Ibu, asalkan kita mau percaya. Hidup kekal itu menjadi bagian kita. Itu menjadi anugerah bagi kita. Jadi selagi masih ada kesempatan, pakailah waktu kita ini untuk bertobat. Kalau dunia bilang bahwa hidup kan cuma sekali, gitu kan kata-katanya. Hidup cuma satu kali, nikmati aja, katanya, betul? Hidup cuma sekali katanya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kita nggak hidup sekali, kita hidup berkali-kali. Benar nggak? Setuju nggak dengan saya? Setuju? Siapa yang setuju hidup itu cuma sekali? Nggak ada yang setuju. Siapa yang setuju hidupnya berkali-kali? Nggak ada juga yang setuju. Jadi kemana nih Bapak Ibu? Kemana nih arahnya ini? Yang setuju hidupnya cuma sekali? Pak Jenny. Yang nggak setuju hidupnya cuma sekali? Nggak ada juga. Berarti ini ambang-ambang. Ini antara surga dan neraka, nggak tahu di mana di tengah-tengahnya. Kalau saya bilang hidup kita ini berkali-kali, buktinya tadi pasangan udah 60 tahun, udah 60 kali hidup. Setiap hari kita bangun, hidup berkali-kali.
dan nikmati setiap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan